SDM Aparatur Ahli pertama BKD Provinsi Jawa Timur. Jadi kemarin gini ya teman-teman, BKD telah mengeluarkan surat edaran. Surat edaran itu surat edaran tentang kenaikan gaji berkala bagi P3K. Jadi kenaikan gaji berkala itu sebenarnya dimulai dari berlakunya Permenpan nomor 7 tahun 2023 ya. Tahun 2023 kemarin tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Jadi kemarin banyak sekali polemik ya yang ada di P3K, pemerintah Provinsi Jawa Timur ya teman-teman. Jadi kemarin kita belum menerapkan Permenpan nomor 7 tahun 2023. Kenapa? Karena masih di dalam pasal-pasal itu masih agak ambigu yang kita ambil ya. Jadi beberapa pasal itu ada beberapa yang harus kita cross check lagi ke Menpan, jadi prosesnya agak lama. Tapi setelah kemarin tanggal 19 Februari 2024 kita dapat jawaban nih teman-teman dari Menpan. Dari Menpan itu kita dapat jawaban tentang kenaikan gaji berkala P3K. Nah, akhirnya kita mengeluarkan surat edaran nih. Jadi pertama-tama gini ya teman-teman, untuk dasar hukum kenaikan gaji berkala itu kita ambil yang pertama dari peraturan Menpan nomor 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Itu berlaku untuk seluruh golongan P3K, baik golongan 5, 7 yang ada di Pemprov Jatim ya teman-teman. Golongan 5, 7, 11 juga ada di tahun ini, 9 dan 10 gitu. Terus kita juga sebelumnya kita mengeluarkan, kita bersurat ke Menpan ya. Kita bersurat ke Menpan. Jadi di tanggal kemarin di bulan Januari akhir kita ada rapat dengan TAPD. Jadi kita membahas tentang kenaikan gaji berkala P3K di lingkungan Pemprov Jatim. Jadi ada beberapa kendala karena masa perjanjian kerja dari P3K di Pemprov Jatim itu hanya 1 tahun. Jadi di tahun 2021 kita ada pengadaan P3K nih. Nah, terus diangkat di tahun 2022. Nah, terus di tahun 2022 kita perpanjang sampai dengan tahun 2023. Jadi kan masa perjanjian kerjanya hanya 1 tahun. Nah, oleh karena itu kita melakukan rapat dengan TAPD. Salah satunya yaitu dengan BPKAD, Bapeda, dan Inspektorat. Nah, kita sudah rapat dan hasil rapat itu kita tuangkan dalam surat BKD yang kita tujukan ke Menpan. Jadi di rapat tersebut kita memperoleh hasil ya teman-teman, memperoleh hasil. Jadi di pasal 2 itu menyebutkan, pasal 2 Permenpan 7 tahun 2023 itu menyebutkan bahwa untuk kenaikan gaji berkala itu diperhitungkan masa perjanjian kerja. Tapi di pasal 3-nya memuat bahwa masa kerja golongan. Jadi kita agak ambigu, maka dari pasal 2 dan pasal 3 kita tanyakan ke Menpan dan kita juga sudah mendapat jawaban dari Menpan atas hasil dari rapat kita dan dituangkan dalam surat ke Menpan tersebut. Terus regulasi yang ketiga itu adalah SEBKD. Jadi SEBKD kemarin ya teman-teman yang sudah kita keluarkan tanggal 22 Februari 2024 nomor 800.11349/204.2 itu tentang KGB bagi P3K di lingkungan Pemprov Jatim. Itu mengatur regulasi KGB yang kita berikan kepada P3K di lingkungan Pemprov Jatim. Oke, terus selain itu juga kita membuat keputusan Kepala BKD ya. Nah, ini belum kita share memang ya, keputusan Kepala BKD nomor 800.776/204/2024 tentang pemberian kuasa penandatanganan dan pemberian KGB melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait KGB P3K. Ini belum kita share karena masih kita naikkan ke PJ Gubernur dan PLH Sekda. Oke. Itu regulasi kita yang kita gunakan untuk pemberian kenaikan gaji berkala bagi P3K ya. Selain itu juga insya Allah di bulan Maret tahun 2024 ini P3K juga mendapat
penyesuaian kenaikan gaji pokok. Nah, penyesuaian kenaikan gaji pokok ini nanti teman-teman bisa lihat di Perpres nomor 11 tahun 2024. Nah, tentang gaji dan tunjangan P3K. Jadi, untuk kenaikannya nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan untuk kenaikan gaji pokok P3K. Gitu. Nah, terus apa aja sih syarat untuk P3K mendapat KGB? Mendapat kenaikan gaji berkala. Jadi yang pertama syarat untuk, jadi di Pemprov Jatim itu kita ngerekrut di 2021 itu ada golongan 5, golongan 7, golongan 9, dan golongan 10. Jadi di golongan yang pertama syaratnya beda ya, golongan 5 dan golongan 7, 9, 10 itu regulasinya agak berbeda sedikit ya teman-teman. Jadi yang pertama di golongan 5. Di golongan 5 itu masa kerja golongan. Jadi ingat ya teman-teman, untuk pemberian KGB bagi P3K itu kita mendasari masa kerja golongan. Jadi bukan masa perjanjian kerja, tapi masa kerja golongan. Gitu ya. Masa kerja golongan. Untuk golongan 5 syaratnya mendapat KGB itu adalah kenaikan gaji berkala pertama yang diberikan apabila telah mencapai 1 tahun masa kerja golongan. Jadi yang golongan 5 itu hanya 1 tahun. Kalau 1 tahun sudah MKG-nya, masa kerja golongannya sudah 1 tahun, maka P3K tersebut, P3K golongan 5 tersebut berhak mendapatkan KGB. Nah, terus selain itu syarat yang kedua kinerja. Jadi di SKP-nya, untuk golongan 5 tersebut, teman-teman paling rendah mendapatkan predikat baik ya dalam 1 tahun sebelumnya. Jadi itu harus memperoleh predikat kinerjanya yaitu baik, minimal baik gitu ya. Jadi untuk golongan 5, saya ulang kembali ya. Untuk yang golongan 5 itu kenaikan gaji berkala yang pertama itu mencapai MKG selama 1 tahun. Apabila MKG masa kerja golongan sudah 1 tahun, ingat ya, masa kerja golongan bukan masa perjanjian kerja. Jadi masa kerja golongannya sudah 1 tahun dan kinerjanya sudah baik, itu mendapat mendapat KGB yang pertama, kenaikan gaji berkala yang pertama. Terus nanti untuk kenaikan gaji berkala berikutnya, nanti teman-teman bisa dilihat di Perpres 11 tahun 2024. Itu bisa dilihat ya. Jadi kalau golongan 5 itu dari tahun pertama mendapatkan, terus tahun ketiga itu ya, dan seterusnya. Itu bisa dilihat atau dicek di Perpres 11 tahun 2024 khusus P3K. Oke. Terus yang golongan 7, khusus untuk golongan 7, 9, dan 10, itu masa kerja golongannya, tadi di golongan 5 minimal 1 tahun ya. Kalau yang di golongan 7, 9, dan 10, itu harus mencapai masa kerja golongan di 2 tahun. Di 2 tahun. Jadi, seumpama pengangkatan di 2022 tahunnya yaitu 2024 ya. Jadi di pengangkatan P3K 2022 itu bisa berhak mendapatkan KGB di tahun 2024. Itu ya. Terus jumlah dan ketentuan pemberian KGB jumlahnya kita bisa melihat di Perpres 11 tahun 2024. Setelah kita sesuaikan lagi ya, karena ada kenaikan juga di situ, kenaikan gaji pokok. Nah, terus untuk kinerjanya, penilaian kinerja untuk golongan tadi golongan 7, 9, 10 itu sama seperti golongan 5, yaitu predikat kinerjanya minimal baik gitu ya teman-teman. Itu untuk syarat KGB P3K secara umum. Lanjut. Nah, untuk pemberian KGB di Pemprov Jatim itu ada beberapa mekanisme ya teman-teman. Jadi mekanisme yang pertama yaitu KGB itu dapat diberikan kepada P3K di lingkungan Pemprov Jatim apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan
di Permenpan 7 tahun 2023. Jadi di Permenpan 7 sudah saya sebutkan tadi syarat KGB-nya. Jadi kalau P3K di lingkungan Pemprov Jatim itu bisa diberikan KGB apabila sudah memenuhi masa kerja golongan dan kinerjanya sudah baik. Terus untuk Permenpan 7, karena Permenpan 7 tahun 2023 itu baru terbit di bulan Juli 2023, maka itu tidak berlaku surut. Terus yang kedua, kenaikan gaji berkala bagi P3K yang sudah mendapatkan perpanjangan perjanjian kerja. Itu dapat diberikan apabila telah memenuhi masa kerja golongan kumulatif ya teman-teman. Jadi ini dihitung kumulatif, bukan dihitung masa perjanjian kerjanya. Jadi kita mendasari masa kerja golongan secara kumulatif. Oke, itu kumulatif itu angkat menjadi P3K ya, jangan lupa, bukan masa perjanjian kerja. Ingat, karena kita di Pemprov Jatim itu masa perjanjian kerjanya selama ini masih 1 tahun ya. Jadi kita memperhatikan masa kerja golongan kumulatif saja yang kita perhatikan. Oke, terus yang keempat, pemberian jumlah kenaikan gaji berkala itu bisa kita lihat di Perpres 11 tahun 2024 tentang perubahan atas Perpres 98. Jadi di tahun 2020 itu ada Perpres 98 tahun 2020. Kita sudah sesuaikan lagi ya di tahun 2024 ini untuk kenaikan gajinya, kenaikan gaji pokok juga dengan kenaikan gaji berkalanya kita dapat disesuaikan melalui Perpres 11 tahun 2024. Nah, terus pemberian gaji berkala P3K di lingkungan Pemprov Jatim itu juga kita mendasari surat dari Menpan ya teman-teman. Jadi surat Menpan tanggal 17 Februari 2024 itu Menpan bersurat ke BKD Provinsi Jawa Timur tentang tanggapan atas KGB P3K Pemprov Jatim. Jadi kita juga sudah bersurat ke Menpan tentang pertanyaan-pertanyaan ambigu yang ada di Permenpan nomor 7 tahun 2023. Kita tanyakan ke Menpan dan jawaban Menpan itu sudah bisa kita sosialisasikan ke Bapak Ibu. Jadi P3K mendapat KGB, baik itu golongan 5, golongan 7, 9, dan 10. Itu nggih Bapak Ibu, lanjut. Nah, terus ini adalah contoh KGB P3K golongan 7, golongan 9, dan golongan 10. Jadi nanti teman-teman bisa pengelola kepegawaian membuat surat keputusan. Surat keputusan bisa ditandatangani oleh sekretaris dinas atau badan, atau boleh juga ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas atau Ibu Kepala Dinas atau eselon 2-nya nggih, bisa ditandatangani oleh eselon 2-nya. Jadi contohnya ini sudah kita sampaikan di surat SEBKD ya teman-teman, sudah kita sampaikan. Terus nanti untuk penyesuaian nama instansi ini bisa disesuaikan oleh instansi masing-masing. Itu keputusannya ada menimbang, mengingat, terus memutuskan, menetapkan, seperti itu nanti bisa disesuaikan lagi. Terus kita bisa lihat ya nama ini saya jelaskan lebih lanjut tentang mekanisme pengisiannya ya, karena ini masih dalam proses. Nanti kita juga bisa KGB lewat si master ya, tapi ini masih dalam proses, tapi belum bisa kita gunakan ya di si master dalam proses, maka kita menggunakan yang manual dulu kalau mendadak seperti ini, karena kan yang di golongan 5 harusnya mendapat KGB di tahun lalu. Jadi kita, karena ini baru turun regulasinya, maka bisa diberikan di tahun ini ya, yang KGB khusus golongan 5. Makanya kita mendesak ya ini untuk golongan 5, maka kita menggunakan yang manual dulu untuk pemberian KGB P3K-nya untuk golongan 5. Terus ini untuk mekanisme pemberian KGB-nya ya. Untuk nama bisa diisi oleh nama P3K masing-masing. P3K masing-masing, terus nomor induk juga bisa diisi
nomor induknya, jabatan atau golongan bisa diisi sesuai dengan jabatan dan golongan P3K-nya. Terus masa perjanjian kerja. Nah, ini semuanya rata ya teman-teman, masa perjanjian kerjanya itu diisi 1 tahun. Semuanya diisi 1 tahun. Karena selama ini di Pemprov Jatim itu hanya 1 tahun. Kecuali nanti bisa diisi yang masa perjanjian kerjanya seumpama di perpanjangan di 2023 bulan April kemarin sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, ini nanti bisa disesuaikan 1 tahun berapa bulan gitu. Ini nanti bisa disesuaikan lagi tergantung P3K-nya, karena di 2022, 2023 ada beberapa P3K yang TMT-nya beda bulan ya teman-teman. Nah, terus untuk unit kerja bisa diisi oleh unit kerja masing-masing P3K. Terus untuk TMT awal, jadi di TMT awal ini khusus untuk P3K yang diangkat di 2022. Nah, di 2022 itu bisa diisi TMT awal pengangkatan. Jadi TMT awal menjadi P3K. Itu 1 April 2022. Ini bisa disesuaikan juga TMT-nya karena ada beberapa P3K yang di 2022 itu pengangkatannya beda bulan ya. Kan ada P3K non guru ya dulu ya. Di 2022 itu non guru sama guru. Jadi di non guru itu April 2022. Terus yang guru itu menyesuaikan dengan TMT bulan TMT-nya. Itu ya untuk pengangkatan awal. TMT awal itu pengangkatan pertama kali menjadi P3K. Terus gaji lama. Jadi di gaji lama ini bisa diisi sesuai dengan SK. Sesuai dengan SK P3K pengangkatan pertama atau ini berdasarkan Perpres 98 tahun 2020. Jadi ini masih gaji lama atau masih menggunakan Perpres 98 ya di gaji lama ini. Terus ini atas dasar surat keputusan tersebut ini bisa diisi oleh pejabat, ini bisa diisi oleh pejabatnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, karena semuanya diangkat oleh gubernur, petikannya ditanda tangan elektronik oleh Ibu Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, maka oleh pejabatnya ini diisi semuanya sama ya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Terus tanggalnya kita sesuaikan di SK pengangkatan pertama tanggal 22 Februari 2022. Terus nomornya juga kita sesuaikan, terus tanggal berlaku gaji tersebut juga kita sesuaikan dengan TMT awal. TMT awalnya 1 April 2022. Terus masa kerja golongan. Jadi masa kerja golongan pada tanggal tersebut. Jadi seumpama ditetapkannya itu di bulan Januari 2024, maka P3K tersebut sudah memasuki MKG 2 tahun 0 bulan. Itu nanti bisa disesuaikan juga seumpama 2 tahunnya berapa bulan, itu bisa disesuaikan lagi dengan TMT atau masa perjanjian kerja dari masa kerja golongan dari P3K tersebut, tergantung dengan pemberian gaji berkala. Terus gaji baru. Nah, di gaji baru ini teman-teman bisa isi sesuai dengan kenaikan gaji berkala yang ada di Perpres terbaru ya, Perpres 11 tahun 2024. Nah, terus untuk berdasarkan masa kerja. Jadi berdasarkan masa kerja itu sama dengan masa kerja golongan. Jadi masa kerja golongannya sudah 2 tahun, jadi bisa ditulis 2 tahun 0 bulan. Terus mulai tanggal itu mulai diberikan KGB, tanggal berapa itu bisa ditulis di situ. Terus yang kedua, terus diktum kedua, ketiga, keempat itu bisa disesuaikan masing-masing perangkat daerah ya teman-teman. Terus yang penandatangannya bisa sekretaris atau bisa kepala dinasnya. Itu ya teman-teman. Nah, untuk pemberian KGB ini di Permenpan 7 tahun 2023 itu harus dibuat 2 bulan sebelum P3K tersebut diberikan gaji berkala. Jadi kalau seumpama 2 tahunnya itu bulan April nanti, jadi keputusan KGB harus dibuat 2 bulan sebelum bulan April. Gitu ya teman-teman. Lanjut.
Nah, selain itu, untuk contoh KGB P3K golongan 5. Jadi agak berbeda ya di golongan 5 ini. Jadi di tahun 2022 kemarin P3K yang golongan 5 itu salah satunya ada di Dinas Kehutanan. Jadi penyuluh kehutanan itu bisa dibuatkan KGB atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan surat yang sudah kita edarkan kemarin ya Bapak Ibu. Jadi sama seperti tadi di golongan 7, 9, dan 10, di golongan 5 sama, akan tetapi perbedaannya hanya di masa kerja golongan. Jadi di masa kerja golongan itu bisa ditulis 1 tahun. Terus untuk pemberian gaji berkala selanjutnya, setelah pemberian pertama itu KGB khusus untuk golongan 5 itu diberikan 3 tahun setelah pemberian kenaikan gaji berkala yang pertama. Itu ya. Terus khusus untuk golongan 5 itu bisa dibuatkan mundur ya teman-teman untuk di 1 Januari 2024. Jadi itu bisa dibuatkan tanggal di 1 Januari 2024 khusus untuk golongan 5. Jadi di golongan 5 bisa diberikan di 1 Januari 2024 karena harusnya diberikan di tahun lalu. Nah, karena ada regulasinya ini masih ambigu, maka keputusannya bisa diberikan di bulan Januari. Keputusannya di bulan Januari, nanti untuk rapelnya bisa di bulan Maret. Ya, untuk golongan, khusus untuk golongan 5, karena telat pemberiannya. Terus pemberian kenaikan gaji berkala selanjutnya untuk golongan 5 itu bisa dilihat di Perpres 11 tahun 2024. Sama ya, nama juga nanti bisa disesuaikan untuk namanya P3K golongan 5 tersebut, nomor induknya juga sama, terus jabatan dan golongan juga sama, nanti bisa disesuaikan, masa perjanjian kerja 1 tahun, terus unit kerjanya juga bisa disesuaikan, Dinas Kehutanan, karena salah satu contohnya ada di Dinas Kehutanan. Terus TMT awal seperti tadi yang golongan 7, 9, dan 10 1 April 2022 karena pengangkatan pertama untuk P3K di 2021, terus pengangkatannya di 2022 itu pengangkatan pertama semuanya di 1 April 2022 khusus untuk P3K non guru ya kalau zaman 2022 itu. Terus regulasinya sama ya teman-teman, nanti masa kerja golongan bisa diisi 1 tahun. 1 tahun, terus 1 tahun 10 bulan ya, karena di bulan Januari itu sudah 1 tahun 10 bulan. Itu terus untuk berdasarkan masa kerja juga bisa diisi 1 tahun 10 bulan. Terus gaji terbaru ini bisa diberikan sesuai dengan Perpres 11 tahun 2024 ya, khusus golongan 5 ini disesuaikan di pengangkatan gaji berkala yang pertama. Jadi pengangkatan gaji berkala pertama itu di 1 tahun pertama, terus nanti di masa kerja golongan yang sudah 3 tahun itu yang kedua. Maksudnya pengangkatan pemberian gaji berkala yang kedua itu nanti di tahun ketiga MKG. Tapi kalau khusus untuk kenaikan gaji berkala yang pertama di golongan 5 itu MKG-nya, masa kerja golongannya itu hanya 1 tahun. Terus penandatangannya boleh di sekretarisnya boleh, atau kepala dinasnya atau kepala badannya juga boleh. Lanjut. Nah, terus untuk ini ya teman-teman, selain membuat keputusan kenaikan gaji berkala, teman-teman dari pengelola kepegawaian juga membuat surat ke BPKAD seperti contoh KGB untuk PNS. Jadi nanti tembusannya bisa ke Kanrek 2 BKN, terus inspektorat, terus kepala BKD, terus yang bersangkutan itu sendiri, itu nanti untuk tembusannya. Terus untuk mekanisme pengisiannya sama seperti di keputusan tadi ya, sama persis itu ya. Terus lanjut. Oh, sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi itu tadi ya teman-teman tentang mekanisme atau pedoman yang kita gunakan untuk pemberian kenaikan gaji berkala P3K, baik di golongan 5,
7, 9, dan 10. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terus nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa diakomodir ya Mbak Aryati untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.